Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat rujak buah manis. Ini tuh sangat cocok banget dijadiin ide bisnis ya teman-teman ya. Karena rasanya tuh enak banget, cara buatnya gampang banget, dan pastinya ini tuh sangat digemari banyak orang. Ini walaupun kalian gak mau jualan, wajib banget sih nyobain resep ini karena menurut aku bumbu rujaknya tuh bener-bener kayak nagih dan super bikin ngiler. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Buat kalian yang udah penasaran sama resepnya, yuk langsung aja kita lihat bahan-bahannya dan langsung memasak. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah sediain penggorengan. Untuk minyaknya nggak perlu banyak-banyak ya teman-teman ya. Kita panasin dulu minyaknya. Kalau udah panas, kita langsung aja masukin kacang tanahnya. Di sini untuk kacang tanahnya aku pakai 250 gram. Ini kita goreng aja sampai dia matang ya teman-teman ya, sampai dia garing. Untuk detail resep sama detail harga, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi. Aku udah tulisin lengkap di situ. Ini gorengnya pakai api sedang aja, dan jangan lupa sambil sering-sering diaduk biar matangnya itu merata. Ini gorengnya jangan terlalu gosong-gosong banget ya teman-teman ya. Soalnya kalau kacang terlalu gosong atau salah goreng itu menurut aku pahit gitu loh teman-teman. Jadi kita harus sering-sering aduk. Dan kalau warnanya udah mulai kecoklatan seperti ini, kalian bisa langsung aja cepet-cepet angkat dan tiriskan. Jadi jangan nunggu sampai dia tuh kayak gosong gitu loh teman-teman. Ini aku langsung aja angkat. Dan kalau udah, kita langsung aja siapin ulekan. Ini ulekan aku jumbo ya teman-teman ya. Kalau kalian gak punya ulekan jumbo kayak gini, bisa nguleknya tuh nyicil aja. Untuk cabenya di sini aku pakai 50 gram ya teman-teman ya. Kalau kalian suka pedas, ini boleh banget ditambahin. Untuk garamnya aku nggak pakai banyak dulu. Nanti kalau kurang asin aku bakalan tambahin di akhir. Sebelum aku halusin kacangnya, aku bakalan halusin dulu cabenya seperti ini. Saya kalau langsung dihalusin semuanya, biasanya cabenya itu nggak bisa halus gitu loh teman-teman. Jadi aku saranin sebelum kita halusin kacangnya, kita halusin dulu cabenya seperti ini. Kalau kalian pengen lebih simpel, boleh banget pakai blender. Tapi kata orang, dihalusin pakai blender sama ulekan seperti ini tuh lebih mantulan ulekan seperti ini. Jadi aku saranin kalau kalian nggak mager, ini boleh banget ulekannya dipakai. Ini sebelum kita lanjut, aku bakalan siapin dulu air asam jawanya. Di sini aku udah siapin asam jawa. Ini aku beli 1000, dapatnya segini ya teman-teman ya. Ini tuh bisa dipakai berulang gitu loh. Ini aku bakalan larutin di dalam air hangat. Untuk airnya kira-kira aja ya teman-teman ya. Ini bisa dikurangin, bisa ditambahin, itu disesuaikan aja sama selera. Ini kalau pakai air hangat dia tuh gampang banget gitu loh larutnya. Kalian bisa lihat ini cepet banget larutnya. Pokoknya kita tinggal aduk-aduk aja. Dan kalau udah tercampur, kita langsung aja pakai airnya. Ini aku bakalan pinggirin dulu ya teman-teman ya. Dan aku bakalan lanjut ngulek kacangnya. Ini kalau kacangnya ulekannya udah mulai berat, aku bakalan tambahin air asam jawa. Ini aku pakai air asam jawa itu biar tambah seger gitu loh teman-teman. Jadi kayak ada asam-asam segernya gitu. Ini masukin airnya sedikit-sedikit aja. Kalau menurut kalian airnya kurang, ini nanti bisa ditambahin. Jadi ini kita sambil ngulek gitu ya teman-teman ya. Kalau udah kerasa berat lagi, kita siram lagi air asam jawanya kayak gini. Itu terus sampai si kacangnya halus. Kalau kalian nggak suka bumbu rujaknya terlalu asam, aku saranin pas ngelarutin asam jawanya tadi, asam jawanya dikurangin aja ya teman-teman ya. Soalnya ini aku buat yang asam segar gitu loh teman-teman. Jadi kalau nggak suka terlalu asam, untuk takarannya bisa dikurangin aja. Ini kacangnya udah halus. Kalau udah halus, kita langsung aja masukin gula merahnya. Untuk gula merahnya di sini aku butuh 500 gram. Sebelum aku masukin gula merahnya, udah aku sisir kayak gini biar dia lebih gampang. Karena ini aku ulek biasa udah berat banget, jadi aku langsung aja tambahin air secukupnya. Ini kalau udah ditambahin air asam jawa tadi tuh kayak gampang banget gitu loh melelehnya, kalian bisa lihat. Ini nggak harus pakai air asam jawa ya, pakai air biasa juga nggak apa-apa. Pokoknya jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau menurut kalian ada yang kurang, bisa langsung aja ditambahin. Ini menurut aku kayak kurang garam gitu loh teman-teman, jadi aku bakalan tambahin garam sedikit lagi kayak gini. Ini aku bakalan langsung aja aduk. Kalau rasanya udah pas, aku langsung aja masukin dia ke dalam cup. Untuk satu resep ini jadinya sekitaran 21 cup ya teman-teman ya.
Serius, ini tuh pengalaman aku sendiri. Ini walaupun nggak dimakan pakai buah, itu menurut aku bumbunya aja tuh udah enak banget gitu loh teman-teman. Aku tuh suka banget nyemilin bumbunya aja. Jadi pas nonton itu lebih suka makan bumbunya aja karena bumbunya aja tuh udah enak banget. Jadi aku saranin buat kalian yang suka banget sama rujak buah, wajib banget sih nyobain resep aku kali ini karena kan bahan-bahannya tuh simple tapi rasanya bener-bener enak banget sih. Ini dia cupnya udah aku siapin. Untuk cupnya di sini aku pakai cup ukuran 60-an gitu ya teman-teman ya, 60 ml gitu. Ini langsung aja kita masukin. Ini aku masukinnya 2 sendok makan aja seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semuanya habis dan jangan lupa ditutup biar dia tambah aman gitu, nggak tumpah-tumpah. Ini aku masukin dulu ke dalam cup ya teman-teman ya. Kalau udah masuk semuanya aku langsung aja tutup pakai tutup cup. Ini dia tutupnya, seperti biasa aja ya teman-teman ya, nutupnya seperti ini. Dan ini dia hasilnya, kita langsung aja bungkus semuanya sampai habis. Dan kalau udah kita langsung aja siapin buahnya. Di sini aku udah siapin nanas, ini aku kupas dulu. Ini dia, aku bakalan potong-potong ya teman-teman ya. Ini cara motongnya kayak gini aja, aku bakalan tunjukin. Sorry banget pas ngupas nanasnya nggak aku tunjukin karena sebenarnya aku nggak bisa ngupas nanas. Ini tadi aku minta tolong. Ini motongnya seperti ini aja tuh, kalian bisa lihat. Ini dibagi jadi 4 juga boleh. Ini aku bagi 3 aja ya teman-teman ya. Kalau dibagi 3, ini tengahnya aku buang aja. Soalnya ini tuh agak sedikit gatel gitu loh menurut aku kalau nggak dibuang. Ini juga sama, pokoknya kayak gitu semua ya teman-teman ya. Lakukan hal yang sama sampai nanasnya habis. Dan kalau udah kita langsung aja siapin telenan. Aku bakalan potong melon. Ini untuk melonnya aku bakalan bagi 2 seperti ini ya teman-teman ya. Soalnya kalau satu ini tuh kebanyakan banget. Jadi kalau kalian mau jualan ini bisa buat stok 2 hari gitu. Jadi yang setengahnya bisa dipakai besok kalau kita mau jualan. Sorry banget, ini kayaknya aku salah beli melon gitu, agak sedikit aneh gitu ujungnya, tapi nggak apa-apa, udah aku buang. Ini langsung aja aku potong-potong aja seperti ini ya teman-teman ya. Sama seperti nanas tadi, aku motongnya seperti ini aja tuh, kalian bisa lihat. Ini tengahnya aku bakalan bersihin dulu kayak gini. Kalau udah dibersihin kita langsung aja buang kulitnya. Kayak gini ya teman-teman ya. Lakukan hal yang sama sampai semua melonnya habis. Ini semangkanya juga sama. Jadi untuk satu resep ini aku pakainya setengah semua ya teman-teman ya. Melonnya setengah, semangkanya juga setengah. Ini tuh aku belinya di toko buah. Sebenarnya kalau beli di pasar mungkin harganya lebih murah. Jadi kalau kalian mau jualan aku saranin belinya jangan di toko buah ya teman-teman ya. Tapi kalau emang mentok udah nggak ada ya baru beli di toko buah. Soalnya emang agak mahal sih. Terus kalian bisa lihat ya, ini tuh semangkanya kualitasnya juga buruk banget, ada kuning-kuningnya gitu, rasanya nggak terlalu manis. Jadi aku saranin kalau kalian mau jualan pinter-pinter milih buah aja. Ini untuk semangkanya sengaja bawahnya nggak aku hilangin, jadi kayak gini aja. Ini langsung aja aku pinggirin dan lanjut aku bakalan potong buah pepayanya. Untuk pepayanya ini aku pakai yang setengah matang gitu. Aku beli yang ukuran kecil, ini ukurannya terlalu kecil ya teman-teman ya. Maksud aku masuk ke ukuran yang kecil gitu. Harganya cuma 5.000 aja dan aku bakalan pakainya juga setengah. Ini motongnya juga sama kayak tadi, dari pinggir-pinggir gitu aku sisir-sisir. Tuh kalian bisa lihat. Seperti ini aja ya teman-teman ya. Kalau udah seperti ini kita langsung aja buang kulit bawahnya gitu. Jadi ini tuh pepayanya masih agak keras gitu loh teman-teman, tapi tetap manis walaupun keras. Tuh kayak gini aja nih. Kita buang ujungnya. Pelan-pelan aja ya teman-teman ya. Soalnya pepaya ini tuh yang setengah matang kayak gini tuh agak sedikit keras gitu loh teman-teman. Jadi nggak seempuk atau nggak segampang melon tadi. Dan kayak gini. Kalau udah kita langsung aja siapin kedondong. Karena nggak ada mangga muda jadi aku pakai kedondong aja. Soalnya lebih murah juga teman-teman. Aku beli setengah kilo cuma 2.500. Ini langsung aja aku kupas seperti ini. Dan kebetulan banget ini aku dapet kedondong yang agak matang gitu sih. Kalau matang ini kayak licin gitu loh teman-teman ngupasnya. Jadi aku saranin kalau kalian mau pakai kedondong juga, untuk kedondongnya cari yang agak mentah gitu loh. Dan ini kedondongnya aku cuci dulu. Lanjut di sini aku udah sediain mentimun. Untuk mentimunnya
pakai 4 buah aja. Ini tuh aku beli 4 ini cuma Rp2.000 ya teman-teman ya. Ini langsung aja kita kupas. Dan kalau udah terakhir banget aku bakalan ngupas yang kotor. Aku ngomong kenapa ini kotor, soalnya kulitnya tuh kayak kentang gitu loh teman-teman, jadi kayak tanah gitu. Soalnya kalau nggak dikupas terakhir itu bakalan ngotorin yang lainnya gitu. Jadi aku saranin untuk ngupas bengkuangnya ini, aku saranin di akhir aja ya teman-teman ya. Kalau udah selesai dikupas jangan lupa untuk dicuci. Dan kalau udah dicuci kita langsung aja siapin cup. Untuk cupnya di sini aku pakai ukuran L, kalian bisa lihat ya. Ini isi 25, harganya 6 ribuan lebih gitu. Aku bakalan tunjukin cara ngeraciknya. Di sini aku bakalan tambahin sambal di ujung, terus lanjut aku bakalan tambahin semangka. Untuk buah semangkanya atau buah yang lainnya ngasihnya jangan terlalu banyak-banyak, soalnya kalau terlalu banyak nanti kepenuhan. Jadi setiap buahnya itu dikasihnya cuma sekitaran 3 sampai 4 potong gitu. Nanasnya juga sama, ini aku juga pakai beberapa potong aja. Ini juga ada pepaya. Sama ya teman-teman ya. Kalau ukurannya agak kecil seperti ini, potongannya sekitaran 5 gitu. Ini juga ada melon. Untuk melonnya juga sama, aku bakalan kasih 5 potong gitu, soalnya dia ukurannya agak kecil. Dan yang terakhir, sorry ini bukan terakhir, yang terakhir tuh masih ada bengkuang sama itu kedondong. Tuh kedondongnya emang agak susah gitu loh ngasihnya, jadi pelan-pelan aja ya teman-teman ya. Dan ini aku siapin semuanya. Semangkanya tadi aku pakai setengah buah, melonnya juga setengah buah, pepayanya juga setengah buah, jadinya itu 16 cup gitu ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat ini tuh hasilnya banyak banget, dan ini dia hasilnya setelah aku siapin semuanya. Jadinya tuh sebanyak ini. Kalau kalian mau jualan langsung aja dicobain, karena menurut aku ini juga tahan 2 hari gitu loh teman-teman kalau dimasukin ke dalam kulkas. Kalau dimasukin ke dalam kulkas ini tuh rasanya tambah seger gitu loh. Ini kalau kalian mau jualan langsung aja ditutup, pakai staples boleh, isolasi boleh, tapi ini langsung aja aku makan karena ini kan buat pribadi gitu ya teman-teman ya. Ini aku bakalan cocol sambelnya, tuh kan bisa lihat kental dan masih ada tekstur kacangnya. Ini langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Buat kalian yang penasaran sama rasanya, wajib banget dicobain di rumah. Jadi cukup segini aja tutorialku kali ini. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang suka sama video aku, kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi buat semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis. See you ya di next video. Thank you.